belum ihsan. Nah ya, maka kalau kita baca terjemahan Kementerian Agama itu bisa salah-salah kita menerapkan hukum agama ini ya. Jadi ihsan itu sampai dipermisalkan oleh Allah, wala taqul lahum uf. Kamu ngomong saja, bayangkan ya Pak. Artinya itu udah nyentuh hati itu Pak. Ya. Ada dalam satu keluarga seorang ibu karena suka bercanda sama anaknya, diomong-omong lebih dari dimaki-maki ibunya, tapi ibunya nggak sakit hati. Ada yang begitu kan Pak? Nah, kalau yang begitu gimana? Ya Allah Maha tahu keadilannya. Kalau ibunya emang nggak sakit hati, ngapa Allah menghukum? Gitu ya Pak. Tapi kalau si anak, si ibu sudah berbuat baik banyak, si anak ingin membalas kebaikan. Kita itu Pak, kalau orang sudah baik sama kita, ya, kita nggak ditegur aja sekali, kesinggung nggak Pak? Apa salah saya ini? Karena sudah ada baik. Maka anak kalau udah kadung memelihara orang tuanya, itu cuma ngomong saja pasti orang tua sakit hati. Maksudnya gitu. Ihsan itu sampai batas gitu. Artinya sangat sensitif ya Pak. Kita semakin tua ini semakin sensitif nggak Pak? Iya. Kenapa? Karena power syndrome itu hilang kita sudah. Kita udah nggak punya power lagi. Orang tuh ketika kekuatan kemampuan dayanya itu udah kurang, dia pasti sensitif, gitu kan? Saya nggak ditegur lagi. Anak-anak seminggu nggak datang, mulai kita berpikir ini udah nggak sayang lagi sama orang tua. Gitu-gitulah. Nah itu orang tua. Tapi kalau bapak ibu ngaji terus, insya Allah tidak. Itu yang pertama, mazhab Malikiyah. Yang kedua, 7 menit lagi ya Pak. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i, annal qarabat allati tastahiqu bihan nafaqah qaraban al-walidain wa in ulu. Maksudnya gini, kalau Imam Maliki tadi cuma bapak ibu beserta anak. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, walidain ya, walidain wa in ulu, yang ke atas, kakek nenek kalau masih ada, itu kewajiban juga. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, dalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita disuruh taat kepada Nabi Ibrahim ya Pak. Nabi Ibrahim itu disebut ya, Abal Mukminin, bapaknya, atau Abal Nabiin, bapaknya para nabi. Padahal bukan bapak sebenarnya, itu kakek. Menurut Imam Syafi'i, kalau sebutan di dalam Al-Quran Ibrahim itu disebut berarti kakek, tidak harus jad. Kalau kakek kan jad ya Pak, grandfather gitu kan. Ada father, ada grandfather. Kalau kita ada bapak, ada nenek, ada opa, ada oma itu kan. Terus itu menurut Imam Syafi'i masih wajib kita memberi nafkah dalam kekerabatan ini kan. Nah itu ya, anak dan cucu ke bawahnya. Ulu tadi itu ke atasnya, ke bawahnya cucu, sama dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi juga begitu. Langsung Imam Hambali sekarang. Tajibun nafaqah likulli qaribun warasa bil fardi. Nah, beda dengan Imam Hambali. Kata Imam Hambali, ukuran kerabat itu kalau dia mendapatkan hak waris sama dengan kita, berarti dia wajib kita nafkahi. Gitu ya Pak. Satu tadi Imam Malik cukup bapak dan anak saja, bapak ibu dan anak. Kalau Imam Syafi'i, bapak ke atas, kakek juga termasuk nenek.
ke bawah cucu, sama dengan Hanafi. Kalau yang Hambali tidak, yang mendapat waris, nah kamu dapat warisan nggak? Dapat. Nah, minta nafkah apa? Tanya. Nah, itu 4 ya Pak. Kita lanjutkan. Syurut wujub nafkah. Kalau nafkah itu wajib berarti ada syaratnya. Syarat yang pertama, awalan ayyakunal qariba faqiran la malalah. Dia orang yang kita akan nafkahi itu, kerabat itu, dia miskin Pak. Kalau dia lebih kaya dari kita bernafkah boleh enggak? Ya enggak tepat aja Pak, enggak tepat sasaran ya. Enggak tepat. Carilah kerabat itu kan masih banyak. Kalau dia yang kaya, ya jangan kita kasih. Enggak, Ustaz, kalau ngasih yang iya, kalau kita larang juga dia nggak bisa. Kita tutup kunci pintu. Malam dia keluar, ada yang nganjang. Nah, keluar besok dapat 2-3 bulan gede lagi perutnya. Itu kucing di rumah saya, Pak. Makanya dikebiri boleh nggak? Boleh. Boleh. Sebab dia kalau mau ngebiri sendiri nggak bisa, Pak Ji. Saya mau ini kabi dulu lah, nggak bisa. Kita yang mengkabingkan boleh, nggak apa-apa. Maslahatnya pasti lebih banyak daripada mudaratnya, gitu ya. Cukup Pak. Ada yang lain? Ya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menarik Pak Ustaz terkait dengan istilah menyolong apa mencuri. Jadi di dalam rumah tangga itu selagi mereka masih aktif, baik suami atau istrinya, dalam hal pekerjaan, beliau selalu boros. Seorang istri ini boros ketika suaminya sudah di PHK atau tidak kerja lagi, sehingga dia membatasi kebiasaan istri yang selalu boros. Nah, sehingga dibatasi seperti itu, tahu-tahu istrinya mengambil tanpa sepengetahuan suami. Kalau dalam Ustaz tadi itu boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kaitan seperti tadi bohong atau mencuri, sedangkan suami ini untuk membatasi karena kebiasaan yang lama boros. Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari contoh tadi ya Pak, istri Abu Sufyan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ya Allah pelit kedekutnya, mau belanja sayur aja payah. Kata Rasul, ambil sesuai dengan ukuran kebutuhan kamu dengan anakmu. Ini ya Pak yang diambil dasar hukumnya, bahwa mengambilnya itu sesuai kebutuhan dirinya dan anaknya. Nah, ini ilahnya di mana? Sebabnya di mana nih? Sebabnya Abu Sufyan nggak ngasih Pak. Pelit, bukan irit. Pelit. Kalau bakhil ya diberlakukan kul ya'mal ala syakilati. Berbuatlah sesuai keadaan. Kalau suaminya pelit, ambil aja dengan cara paksa. Biar mikir dia, waduh, ini kalau nggak dikasih dicolong lebih banyak nanti, baru dikasih pelajaran. Nah kalau pertanyaan ini ngirit Pak, ngirit itu memanage ya Pak, memanage keuangan. Oh penting, Islam mengajarkan kita boleh memberi tapi nggak boleh terlalu boros, karena boros itu minasyaiton juga ya, kan gitu ya, boros. Terus si istri nyolong, ngambil loh. Kalau diiritin dia nyolong, beda cerita sama istri Abu Sufyan tadi ya Pak. Kalau istri Abu Sufyan emang nggak dikasih, dikunci sama dia, diceritalah istrinya. Tapi kalau karena biasa jajannya banyak, biasa berlaku hidup boros, ketika sudah di ambang waktu yang sudah menurun, sudah mulai asar, kita kan
kemampuan sudah mulai kurang, cari duitnya kan mulai sedikit, ya harus kita sesuaikan. Itu pola hidup yang lebih baik. Kalau suami bisa memanage uang, bukan berarti pelit ya kan. Kalau pelit dipaksa nggak apa-apa, dirobek lah kira-kira nggak apa-apa. Tapi kalau dia memang ngirit, itu si istri nyolong, dosa, nggak boleh ya. Ada uang di kantong suami, ada orang minta-minta, ya asail datang, assalamualaikum bu, saya minta sedekah. Kita nggak punya duit si ibu, karena biasa ngerokok kantong suami, dari ngerokok kantong suami dikasihkan. Sedekahnya benar, tapi caranya batil, nggak boleh begitu. Yang boleh itu memang sesuai kebutuhan. Saya rasa cukup ya kan ya. Jadi kalau dia bukan pelit, dia berdosa. Karena kul ya'mal ala syakilati, kerjakan sesuai dengan keadaan. Oh, dia nyolong bukan keadaan yang membuat dia harus nyolong gitu. Jadi kalau nyolongnya karena darurat itu dibolehkan. Tapi kepada suami, kalau pada tetangga ya nggak boleh. Cukup. Iya Pak, dan mana silakan.